warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal perjalanan kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sepatutnya bagi seorang mukmin sebagai bentuk usaha agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Dan di sana ada orang-orang yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berjalan di jalan perjalanan akhirat tersebut. Ada usaha yang dilakukan, bukan hanya sekedar keinginan untuk mendapatkan kebaikan akhirat saja, akan tetapi seseorang tersebut wasa'alaha sa'yaha, dia ada usaha di dalam perjalanan untuk mendapatkan kebaikan akhirat tersebut. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, yang mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan akhirat dan ada usaha di dalam mendapatkan kebaikan akhirat tersebut, Allah Subhanahu wa taala katakan faulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik kepada kita untuk kita dimudahkan saling ta'awun di dalam urusan ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita tentang cerita Ashabul Kahfi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau sekali-kali mengucapkan pada sesuatu inni fa'ilun dzalika, sesungguhnya aku pasti melakukan itu, ghadan, yaitu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengucapkan insyaallah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Rabb kalian apabila engkau dalam keadaan lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat yang ke-23 dan yang ke-24 ini kembali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khitabnya yang diajak berbicara dan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulanna, jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad mengucapkan terhadap sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan, saya besok melakukan hal tersebut. Ayat ini ada asbabun nuzul, ada sebab turunnya, yaitu ketika orang-orang Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan sesungguhnya ada seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu adalah seorang nabi, mengaku bahwasanya dirinya adalah seorang nabi. Kemudian orang Yahudi tersebut mengajarkan kepada orang-orang Quraisy, kalau memang dia benar nabi, tanyakan tentang Ashabul Kahfi, tanyakan tentang berkaitan dengan masalah ruh. Kemudian tanyakan tentang seorang raja yang memiliki kekuasaan dari timur sampai barat. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar bertanya dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi tersebut kepada orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ukhbirukum ghadan, besok saya kasih tahu kalian tentang tiga hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana adab ketika kita berbicara yang itu berkaitan dengan hal sesuatu yang besok terjadi yang kita nggak tahu, yang itu adalah merupakan sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ukhbirukum ghadan, karena Rasulullah mengira besok Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan wahyu dan akan mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Berhenti wahyu, sampai disebutkan oleh para ulama 15 hari berhenti wahyu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai nunggu wahyu. Ini kok nggak datang cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang ruh, bagaimana tentang wahyu tersebut. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu yang itu adalah sesuatu yang mustakbal, sesuatu yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Kita sudah mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan, besok saya akan lakukan.
Allah Subhanahu wa taala kecualikan dengan apa? Illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengatakan apa? Insyaallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki besok saya akan melakukan hal tersebut. Ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apa? Ini mencakup kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebuah adab bagaimana ketika kita ingin mengucapkan sesuatu yang besok akan kita lakukan, hendaknya kita mengucapkan insyaallah. Karena dengan kita mengucapkan insyaallah, pada hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya kita meminta agar urusan yang akan kita kerjakan besok tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Sulaiman beliau mengatakan di dalam perkataannya, la atufanna lailata ala tis'ina imra'atan talidu kullu wahidatin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah faqala lahul malak qul insyaallah falam yaqul wa tafa ala tis'ina imra'atan yujami'uhun. Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Sulaiman mengatakan la atufanna al-lailah ala tis'ina imra'atan. Sungguh benar-benar saya akan muteri malam ini 90 wanita. Dalam artian 90 istrinya mau digilir malam itu oleh Nabi Sulaiman. Beliau mengatakan talidu kullu wahidatin minhunna gulaman, yang dimana saya mengharapkan lahir dari istri setiap anak, yaitu lahir anak laki-laki yang yuqatilu fi sabilillah, yang terlahir untuk supaya bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh malaikat, qul insyaallah, katakanlah insyaallah. Tapi ternyata apa? Falam yakul. Nabi Sulaiman tidak mengatakan hal tersebut. Hingga akhirnya watafa ala tis'ina imra'atan yujami'uhun. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman menggilir 90 istrinya tersebut. Wa man ladzi hasal? Apa yang terjadi? Yang terjadi atat wahidatun minhunna bisyikki insan. Akhirnya cuma lahir satu dari 90 wanita tersebut, itu pun apa? Setengah manusia. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan kepada hambanya bahwasanya perkara itu adalah merupakan perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia seberapa tinggi derajatnya, seberapa tinggi seseorang itu punya kemampuan, tetap semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang bisa lari dari perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kita punya kehendak, kita punya keinginan. Dan apabila kalian mempunyai keinginan, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali apa? Keinginan kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, seberapa pun tinggi ini seorang nabi, Nabi Sulaiman alaihi salam, begitu pula seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan insyaallah. Apalagi kita yang kita kemampuan mungkin biasa-biasa saja. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah ketakwaan mereka. Harusnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, menjanjikan sesuatu, maka apa? Hendaknya kita mengucapkan insyaallah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Seorang manusia itu enggak tahu apa yang akan dikerjakan besok hari itu, enggak tahu. Terkadang kita punya rencana, kita mengucapkan sesuatu, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, seseorang itu enggak akan pernah bisa untuk melakukan hal tersebut.
Maka ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Hendaknya seseorang itu apa? Hendaknya seseorang itu mengucapkan apa? Insyaallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyunya sampai 15 hari. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya apa? Merasa resah. Karena sudah ditanya oleh orang-orang Quraisy. Tapi mereka orang-orang Quraisy ketika mengatakan seperti ini, pikirannya kebalik. Wah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bohong. Sampai ceritanya Ashabul Kahfi saja dia enggak tahu. Harusnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ini menunjukkan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujurnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak jujur, Rasulullah mampu untuk ngarang. Mampu untuk ngarang saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan cerita Ashabul Kahfi berkaitan dengan masalah ruh kecuali apa? Kecuali itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelumnya enggak pernah baca kitab, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Enggak tahu tentang kisah-kisah yang terdahulu kecuali apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini adalah merupakan jujurnya risalah, benarnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk di antara faedah yang besar ketika kita mengucapkan illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu mengucapkan insya Allah terhadap apa yang akan dikerjakan besok, ya besok insya Allah anak ziarah ke tempat antum, ya insya Allah besok anak ngajar antum, ya insya Allah anak besok akan melakukan ini. Yang pertama apa? Beliau mengucapkan annallaha yuyassirul amra lahu haitsu fawwadahu ilaihi jalla wa ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkara orang tersebut. Karena apa? Orang tersebut mengembalikan perkaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditolong oleh Allah. Dan akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, faedah yang besar yang kedua, illam yaf'al lam yahna. Kalau seseorang itu enggak melakukan, dia pun enggak dosa. Dia pun enggak dosa. Karena apa? Dia mengucapkan apa? Insya Allah. Tidak menjazm, tidak seakan-akan betul-betul dia akan melakukan hal tersebut. Dan ini dua faedah yang besar yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika seseorang itu mengucapkan apa? Insya Allah di dalam apa yang dia akan lakukan, padahal sesuatu tersebut apa? Sesuatu yang belum terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika engkau lupa. Ketika engkau lupa. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kita ketika kita lupa, kemudian kita ingat, maka apa? Ucapkan dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya manusia itu memang tempatnya lupa. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau adab kami, jangan engkau ambil kami ketika kita dalam keadaan lupa dan dalam keadaan kita salah. Wadhkur rabbaka idza nasit, ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika engkau lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Siapa tahu kalau engkau lupa, kemudian engkau mengucapkan dan engkau zikir tentang Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk terhadap apa? Hidayah yang lebih dekat.
Dan inilah seharusnya bagi kita. Ketika kita lupa itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ingat apa aja yang kita bisa zikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma ngingat gitu kan. Makanya biasanya subhanallah, setan itu kalau kita lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kan diingatkan sama setan. Ya kan? Apalagi pas waktu sholat. Iya enggak, Pak? Yang lupa-lupa 3 hari, 4 hari yang lalu ketika Allahu Akbar diingetin semua sama setan. Dimunculin terus. Biar apa? Biar muncul semua, enggak jadi khusyuk. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesadi rahimahullah taala, beliau mengatakan hadan nahyu ka ghairihi. Larangan ini seperti kepada yang selainnya. Larangan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini juga apa? Kepada yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana li sababin khas wa muwajjihuha lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun apa? Ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini khitabnya umum kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Fanahallahu ayyaqul al-'abdu fil umuri al-mustaqbalah inni fa'ilun dzalika ghadan." Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seorang hamba mengucapkan terhadap sesuatu perkara yang akan datang, sesungguhnya besok saya akan melakukan hal tersebut. Min duni ayyuqrinahu bi masyiatillah, tanpa menggandengkan dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika lima fihi minal mahdzur, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-kalamu 'alal ghaib al-mustaqbal, yaitu berbicara terhadap sesuatu yang ghaib yang akan datang. Alladzi la yadri, yang seseorang itu tidak mengetahuinya. Dan itu juga yang tadi saya sebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada." Seseorang itu enggak tahu apa yang akan dikerjakan besok harinya. Kemudian beliau mengatakan, "Wadhkur rabbaka idza nasit," ay al-amru bi dzikrillah indan nisyan. Diperintahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan lupa. Fa innahu yuziluhu, karena sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa lupa tersebut. Wa yadhkurul abdu ma saha anhu wa kadzalika yu'maru sahi an-nasi li dzikrillah, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang lupa, untuk orang yang dia tidak ingat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat qura rabbahu, untuk dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunanna minal ghafilin, dan jangan menjadi orang-orang yang apa? Yang lalai. Jangan menjadi orang-orang yang lalai. Walamma kana al-'abdu muftakiran ila Allah fi taufiqihi lil isabah, karena sesungguhnya seorang hamba itu betul-betul butuh terhadap taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu fakirun ilallah, kita itu adalah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, engkau semua itu adalah merupakan orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sepatutnya bagi kita ndak apa? Minta pertolongan, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa adamul khata' fi aqwalihi wa af'alihi amarahullahu taala ayyaqul." Agar kita tidak terjatuh terhadap sesuatu yang salah dan yang lupa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengatakan, "Asallahu ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk terhadap petunjuk yang lebih dekat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dialah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk apa? Memberikan petunjuk kepada kita semua. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan melanjutkan
Ayatnya yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a." Kemudian mereka ashabul kahfi tinggal di gua tersebut thalathami'atin sinina wazdadu tis'a, yaitu 300 ditambah 9 tahun. 309 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, "Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu bima labithu, berapa lama mereka tinggal. Lahu ghaibus samawati wal ard, dialah Allah Subhanahu wa taala baginya mengetahui sesuatu yang gaib di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi'. Kata Allah Subhanahu wa taala, alangkah terangnya penglihatannya dan alangkah tajamnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada seorang pelindung pun bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam memutuskan sesuatu. Dua ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan di dalam dua ayat tersebut, yaitu ketika orang-orang itu berselisih tentang berapa lama Ashabul Kahfi ini tinggal di dalam gua, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Syekh Sa'di, lamma nahallahu an istifta'i ahlal kitab fi sya'ni ahlil kahfi, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bertanya terhadap ahlul kitab berkaitan dengan masalah ashabul kahfi ini, li adami ilmihim bidzalika, karena mereka enggak punya ilmu, hanya prasangka, hanya dzon, seperti yang kemarin, sesuatu yang dibangun di atas dzon, prasangka, jarini dan jarini itu akan menimbulkan apa? Perdebatan. Itu akan menimbulkan apa? Perdebatan. Dan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya terhadap sesuatu atau bertanya kepada ahlul kitab yang mereka ilmunya sendiri itu pun dibangun di atas apa? Prasangka. Dibangun di atas jarini. Dibangun di atas katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang atas hal tersebut. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengatakan walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Allah menetapkan sendiri karena dialah Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu alimul ghaibi wasyahada. Allah lah yang mempunyai ilmu yang gaib dan yang nampak. Al-alimu bikulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Akhbarahu bimuddati lubthihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang apa? Tentang berapa lama mereka tinggal. Wa anna ilma dzalika indahu wahdah, dan itu semua ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wasdadu tis'a, yaitu 309 tahun Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Allahu a'lamu bima labithu." Allah lah yang Maha mengetahui tentang kepada keadaan mereka. Lahu ghaibus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Absir bihi wa asmi. Tidak ada yang jauh lebih terang dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang jauh lebih mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mempelajari
tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala Basir dan Allah Subhanahu wa taala Sami. Dan ini menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seseorang itu terus seakan-akan di muraqabah. Seseorang itu terus-terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am, apa kata Allah? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pintu-pintu apa? Kunci-kunci keghaiban yang tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sampai apa? Tasqutu mi waraqatin aja Allah Subhanahu wa taala punya ilmunya. Sampai dedaunan yang jatuh saja itu Allah Subhanahu wa taala punya ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun ayat di juz 28, qad sami Allahu qaulal ladzi tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kata Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang suaminya, tentang apa yang diucapkan kepada wanita tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika pengen mendengar apa yang disampaikan oleh wanita tersebut, itu pun pendengaran Aisyah samar-samar. Padahal ketika itu ketika itu Aisyah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika turun ayat tersebut, yaitu qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala bentuk pujian adalah milik Allah yang pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh suara. Inni lafil hujrah wa innahu la yakhfa alayya ba'du hadithiha. Sesungguhnya aku itu berada dekat karena aku berada di kamar ketika itu. Tapi apa? Samar-samar bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala betul-betul jelas. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat tersebut. Nah, kalau seseorang itu betul-betul kuat di dalam hatinya bahwasanya Allah Maha Alim, Allah Maha Sami, Allah Subhanahu wa taala Maha Basir, seseorang itu akan betul-betul apa? Bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma permasalahannya di dalam hati kita itu tentang Allah Maha Alim, Allah Maha Sami, Allah Maha Basir itu sangat kecil sekali. Jangan sampai kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ahwanun nadirin. Orang zat yang paling lemah penglihatannya. Jangan sampai kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling lemah pendengarannya. Subhanallah, kalau kita di depan teman saja, ya kan? Ada teman-teman, apalagi yang teman-teman seperjuangan, bersama tentang hijrah dan lain sebagainya. Subhanallah, kadang kita mau ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja gimana? Masya Allah, enggak gitu kan. Kita mau ngomong kalau di depan teman-teman kan nggak mungkin kita miso-miso lewat bahasa Jawa Timur. Tahu ya Pak, miso-miso? Apa bahasa Indonesianya? Ngumpat dia. Kan nggak mungkin kita ngomong miso-miso gitu kan. Pasti kita ngomongnya yang baik-baik. Terkadang kita kalau lupa tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Gitu. Terkadang kita gibah rame-rame gitu. Kadang kita itu ngomongin orang juga rame-rame. Yang satu asik mendengarkan, yang satu asik cerita. Lupa kalau Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Begitu pula kalau kita mau berbuat maksiat, lupa kalau Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Dan kita lupa kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang cerita Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard." Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala itu di langit dan di bumi. Daunan saja jatuh, Allah Maha mengetahuinya. Apalagi yang ada di dalam hati kita. Apalagi yang ada di dalam hati kita, urusan iman.
Sekarang saja yang belajar di majelis ilmu ini, Allah Maha mengetahui. Ada yang niatnya betul-betul pengen belajar, ada yang niatnya, Ustaz, yang penting aku hadir di majelis, aku tak turu, juga ada niatnya seperti itu. Ada yang mungkin niatnya, enggak enak kalau enggak hadir ini di depan Ustaz. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kalau kita enggak jujur di dalam perjalanan kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In tasduq ma'allah yasdukum." Kalau engkau jujur, Allah akan jujur kepada kita. Kalau kita jujur, Allah Subhanahu wa taala akan jujur kepada kita. Kalau kita betul-betul pengen mendapatkan iman, kita betul-betul pengen mendapatkan ilmu, kita pengen benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jujur dengan hal tersebut, dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang kita banyak lalainya, hati kita itu nggak pernah kita perhatikan bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini benar-benar jujur untuk mendapatkan pahala, ataukah hanya sekedar ya main-main? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan disitulah ketika Allah melihat, ketika Allah mengetahui, oh ini hati yang jujur, dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak melihat jasad, Allah itu enggak melihat harta. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Penglihatannya Allah, ilmunya Allah ini, Pak, itu ada kaitannya semua, berawal dari ilmunya Allah. Itu semua nama dan sifat Allah itu kaitannya banyak. Ketika Allah mengetahui hati seorang hamba baik, rahmatnya Allah nambah, rahimnya Allah nambah, latifnya Allah nambah. Seperti itu. Jadi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat kaitannya dengan yang namanya basir dan alim ini. Karena ketika Allah melihat hati seseorang, disitulah semua nama Allah Subhanahu wa taala itu ada apa istilahnya? Ada amal, ada konsekuensinya. Ketika hati seseorang dilihat sama Allah nggak baik, di situ rahmat Allah berkurang, ininya Allah berkurang, ininya Allah berkurang. Tapi ketika ini baik, ini semua bertambah. Semua berawal dari apa? Berawal dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan tentang absir bihi wa asmi. Beliau mengatakan, ta'jibu min kamali sam'ihi wa basarihi. Begitu luar biasa dari kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatihima bil masmu'ati wal mubsarat. Dan bagaimana pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu yang bisa didengar dan yang bisa dilihat. Ba'dama akhbara bi ahatati ilmihi bil ma'lumat. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meliputi apa? Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tsumma akhbara an infiradihi bil wilayatil amah wal khassah. Baru ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ilmunya Allah, tentang penglihatannya Allah, tentang pendengarannya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma lahum min dunihi min waliyin." Enggak ada bagi mereka itu yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai huwa alladzi tawalla ashabal kahfi. Dialah Allah sendiri yang menolong ashabul kahfi bilutfihi wa karamihi, dengan kelembutan Allah, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada seseorang pun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan sesuatu. Wa hadza yashmulu al-hukmul kauni al-qadari wal hukmus syar'i ad-dini. Ini mencakup yaitu kauniyahnya Allah dan syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Fa innahu al-hakim fi khalqihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha menghukumi terhadap seluruh hambanya. Qada'an wa qadaran. Secara qada' dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Walamma akhbara annahu ta'ala lahu ghaibus samawati wal ard, falaysa li makhluqin ilaiha tariqun illa an tariqil lati yukhbiru ibadahu
wa kana hadzal Qur'an qad istamala ala katsirin minal ghuyub. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwasanya dialah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, yang tidak ada jalan untuk mengetahui segala sesuatu tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hal-hal yang gaib. Dikabarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita tentang berapa lama Ashabul Kahfi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui tentang cerita Ashabul Kahfi ini, dan dialah Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui Ashabul Kahfi, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayatnya, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bacakanlah wahai engkau Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu min kitabi rabbik, dari kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. La mubaddila likalimatihi, yang tidak ada yang bisa mengubah kalimat Allah Subhanahu wa taala, walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan pernah menemukan yaitu tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepada umatnya ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, terhadap apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang telah lalu, yang akan datang, dan semua Allah mengetahui hal tersebut. Yang telah lalu untuk kita jadikan ibrah, yang akan datang supaya kita tahu bahwasanya ma'alnya, tempat kembali seseorang itu kalau enggak surga ya neraka. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan surga, dan bagaimana supaya kita menjauhi neraka, itu semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sa'di rahimahullahu taala mengatakan at-tilawah ay al-ittiba. Namanya tilawah yaitu apa? Al-ittiba, yaitu mengikuti. Ay ittabi ma uhiya ilaika bi ma'rifati ma'anihi wa fahmiha. Ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dengan mengetahui maknanya dan memahami maknanya. Subhanallah. Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang firman Allah watslu, bacalah, beliau mengartikan, menafsirkan watslu ini dengan apa? Al-ittiba, yaitu mengikuti. Dengan cara apa mengikutinya? Yaitu mengikuti dengan memahami maknanya dan mengetahui maknanya. Dan inilah memang Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami. Bukan hanya baca baik, bukan hanya sekedar baca, tapi untuk kita apa? Memahami maknanya. Dan subhanallah, nanti ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemahaman Al-Qur'an ini. Dan sering kembali anak ingatkan bahwasanya apa? Pentingnya seseorang itu belajar bahasa Arab. Dan anak ingatkan kembali, belajar bahasa Arab bukan untuk jadi ustaz, tidak Pak. Belajar bahasa Arab itu bukan untuk jadi ustaz. Belajar bahasa Arab itu untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita belajar bahasa Arab, bukan untuk jadi ustaz. Kalau sudah bisa bahasa Arab terus jadi ustaz, enggak harus jadi ustaz. Untuk kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala memang turunkan supaya kita afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an, seandainya itu datangnya bukan dari Allah, engkau akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Makanya kita disuruh untuk mentadabburi, untuk bisa memahami. Terus kalau kita enggak belajar bahasa Arab, terus bagaimana kita mau bisa memahami Al-Qur'an? Allah sendiri mengatakan di awal-awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan apa? Arabian, bukan Inggrisan, enggak. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Perancis, bukan bahasa Indonesia, enggak.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya engkau mau belajar, supaya engkau mau memahami. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya apa, Pak? Belajar bahasa Arab hukumnya apa? Wajib. Orang mau belajar bahasa Jepang saja itu sampai rela-rela untuk kursus. Ini enggak Pak Adli? Ini enggak Pak Adli ya? Beliau pengajar kan. Jadi seseorang aja untuk belajar bahasa Inggris rela loh. Kemana? Ke Paris, ya kan? Rela tinggal di sana 3 bulan, berusaha untuk bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris beneran. Yang tujuannya terkadang belajar bahasa Inggris tujuannya untuk urusan apa? Dunia. Biar kelihatan wah di depan teman relasi-relasinya gitu kan. Ada orang belajar bahasa Mandarin sekarang banyak gitu. Kenapa? Urusannya dengan apa? Dengan Cina kan seperti itu. Supaya nanti bisnisnya tambah lancar apa dan lain sebagainya. Ada orang yang belajar bahasa Perancis, rela belajar, bahkan ngeluarin duit untuk belajar tersebut. Rela 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan untuk belajar bahasa-bahasa tersebut. Itu banyak orang yang seperti itu. Nah kita, pengorbanan kita untuk belajar bahasa Arab sampai mana? Pengorbanan kita untuk belajar bahasa Arab, kita belum apa-apa, wangel Ustaz. Belum apa-apa, sulit Ustaz. Belum apa-apa sudah seperti itu. Terus nanti gimana kita supaya kita bisa mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita? Ini bentuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab. Kok ya kita enggak mau belajar bahasa Arab itu loh. Masih malas untuk belajar bahasa Arab. Padahal Allah sendiri mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban matsaniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, kata Allah. Allah menurunkan Al-Quran itu ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan. Matsaniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Yang kalau seseorang itu paham bahasa Arab, sampai kapan sih kita itu belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu sampai menjadikan seseorang itu taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, sampai kulit mereka itu bisa gemetar kalau mendengarkan Al-Quran. Karena paham terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kulit-kulit itu kalau kita paham bahasa Arab dan kita memahami Al-Quran tersebut, itu bisa jadi lembut, bisa gemetar. Bukan karena nada. Permasalahan kita itu sekarang nangis ketika mendengarkan Al-Quran itu terkadang karena nada. Nadanya enak gitu kan, naik turunnya enak, itu baru ya Allah sedihnya hatiku. Apa Pak artinya? Tidak tahu. Jadi dibawa sama nada. Coba kalau yang ngaji biasa datar gitu kan, biasa saja, nggak gemetar-gemetar gitu. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadikan kita apa? Seharusnya semangat untuk kita belajar bahasa Arab. Suatu saat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, satu-satu kita ngadep Pak. Dan saya sudah sampaikan kepada antum. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala tanya kepada saya pun sudah sampaikan, ya Allah saya sudah sampaikan ke teman-teman PTI. Sudah sampaikan seperti itu. Tinggal teman-teman di Masjid Nurul Ihsan aja yang mau belajar, yang mendengar hal tersebut. Karena setiap kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seberapa jauh kita itu berusaha untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, wasilahnya apa? Ya wasilahnya belajar bahasa Arab. Harus ada pengorbanan. Gak mungkin, ilmu tidak gratis Pak. Ilmu itu tidak gratis, harus kita perjuangkan gitu. Nah di sini Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah, maksud jadi bacalah yaitu apa? Ittabi, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadamu dengan apa? Bima'rifati ma'aniha wa fahmiha, dengan engkau memahami makna-maknanya dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqi akhbarihi, dan engkau membenarkan kabar yang datang dari Al-Qur'an. Wa imtithali awamirihi wa nawahihi, dan engkau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Fa innahu al-kitabul jalil, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah merupakan kitab yang mulia. Alladzi la mubaddila li kalimatih, yang kalimatnya itu tidak akan pernah diganti-ganti, dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, dia Allah Subhanahu wa taala yang akan jaga. Allah yang akan jaga Al-Qur'an ini dari penyimpangan-penyimpangan. Coba kalau Taurat dahulu ditambahin, dikurangin, ditambahin, dikurangin. Tapi kalau Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin bahwasanya Al-Qur'an ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai la tataghayyar wa la tubaddal. Enggak akan pernah diganti-ganti Al-Qur'an ini. Wa bulughuha minal hasan fawqa kulli ghayah, dan begitu indahnya Al-Qur'an ini nyampe tingkatan yang paling tingginya keindahan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Sungguh telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Sidqan wa adla. Dari sisi kabar, Al-Qur'an itu mengabarkan sesuatu yang sidq, yang jujur. Dan dari sisi hukum, adla. Adil betul Allah Subhanahu wa taala di dalam menghukumi. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan pernah mendapatkan tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengilmui segala sesuatu, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang alam semesta ini sudah Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya hendaknya kita mau mentadabburi Al-Qur'an, mau mempelajari Al-Qur'an, dan disinilah tempat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan di dalam hadisnya ketika menceritakan tentang akhir umat ini, bahwasanya akhir umat ini akan terombak-ambing kalbutha, seperti halnya buih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan pernah diangkat oleh Allah, enggak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Kembali ke agamamu. Kembali kepada agama maksudnya apa? Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang bisa kita ambil, semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.